Idul Fitri adalah hari istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun tahun ini perayaannya terasa berbeda, terutama bagi para tenaga medis yang harus bekerja keras menangani pasien COVID-19. Seorang dokter di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 berbagi kisahnya bersama CNN Indonesia. Pas jam 6 ada suara takbir dari masjid-masjid, kan kedengaran Kak di sini. Jadi kayak, duh, kayaknya eh, kangen banget ya jalan bareng sama orang tua, teman-teman di rumah. 42 hari sudah, Sri Nindiana Putri Atiningrum menjadi dokter relawan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Ramadan tahun ini sepenuhnya harus ia jalani di zona merah. Yang paling dikangenin dari Idul Fitri, yang pasti sih masakan mama. Rindu dan sedih sudah pasti terlintas dalam hati. Tapi Nindya bersyukur ada keluarga baru yang saling menguatkan bahkan dalam iman. Kalau misalkan teman saya lagi sedih nih ya, kita suka bercandain aja Kak. Jadi udah jangan sedih, udah nggak usah galau, have fun aja gitu, enjoy aja apa yang ada di sini, jalanin aja. Terus ya kalau untuk apa namanya kayak sholat bareng itu kan kita tetap sholat bareng. Perjalanan Nindya untuk menjadi relawan di Rumah Sakit Wisma Atlet tidak mudah. Sebagai anak tunggal, kedua orang tuanya sempat berkeberatan melepas perempuan 26 tahun ini menjalankan tugas sebagai dokter yang menangani pasien COVID-19. Bujuk rayunya tuh lebih ke, mah, aku kan dokter, ini kewajiban aku di sini gitu. Kalau bukan aku, siapa lagi? Gitu. Alhamdulillahnya diizinin sampai sekarang. Nindya mengaku memiliki jurus jitu menenangkan orang tuanya yang khawatir akan keadaannya. Ya kalau pas lagi kita teleponan dan video callan, jangan nampilin pas sedih. Tekad yang bulat menjadi relawan membuat dokter yang lulus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 2018 ini mengaku ikhlas melewatkan tiap detik Ramadan berhadapan dengan risiko tertular virus corona. Semangat dari rekan-rekan sesama relawan dan para pasien menjadi kunci baginya untuk tetap tersenyum. Teman-teman pertama saling nguatin, dan juga pasien-pasien itu juga nguatin kita banget. Saya di sini untuk nolong orang, tolong lindungin saya, teman-teman saya, nakes-nakes lain, dan juga lindungin orang tua saya yang ada di rumah. Insya Allah kalau kita niat ya baik, pasti hasilnya juga akan baik. Berhadapan dengan risiko dan jauh dari keluarga, seperti para tenaga kesehatan, tentu menjadi hal berat. Namun tetap berpikir positif dan yakin kepada Tuhan menjadi kunci bertahan melewati pandemi. Maria Sarjana, Jakarta. Ya, banyak yang menganggap bahwa perayaan Idul Fitri tahun ini sangat jauh berbeda dari biasanya. Hal itu tentu dirasakan oleh para tenaga kesehatan yang tetap berjuang di garis depan di tengah semaraknya hari kemenangan. Bagaimana suasana Idul Fitri di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Indonesia? Kita telah terhubung melalui sambungan Skype dengan perawat RSPI Sulianti Saroso di Jakarta dan Mbak Anita Supriyono. Mbak Anita, selamat malam. Apa kabar, Mbak? Selamat malam, Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Anita, Ya. merayakan Idul Fitri di tengah pandemi seperti ini, apalagi tentu mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit ya. Seperti apa Mbak rasanya, ceritanya sejak kemarin ya, saat malam takbiran sampai lebaran hari pertama, hari kedua, ini berlebaran di tengah pandemi seperti saat ini? Oke, terima kasih, Mas. Sebenarnya Lebaran kali ini berbeda ya dengan Lebaran-Lebaran tahun kemarin. Jadi Lebaran kali ini rasanya sepi, gitu, jauh dari keluarga, nggak bisa berkumpul dengan keluarga. Jadi karena memang kewajiban kami, kewajiban saya sebagai seorang perawat itu harus memberikan pelayanan, memberikan keperawatan kepada pasien. Jadi di hari Lebaran ini pun saya itu harus bekerja gitu. Mhm. Mhm. Artinya sama sekali tidak bertemu dengan keluarga Mbak, atau sempat pulangkah atau mungkin Oh, berkomunikasi atau seperti apa? untuk pulang sama sekali enggak ya, Mas. Jadi memang komunikasinya hanya lewat video call saja, ucapan minal aidin sama orang tua melalui video call, telepon. Dan untuk ketemu dengan keluarga sendiri sih sama sekali enggak. Karena memang di hari Lebaran ini kan kebetulan saya juga jaga ya, masuk
masuk dinas seperti itu. Mhm. Terakhir bertemu keluarga, Pak, kapan? Kalau Mbak Anita sendiri? Terakhir saya ketemu dengan keluarga itu tahun kemarin, Mas. Oke. Jadi sebelum ada wabah ini saya masih bisa setahun itu saya masih bisa pulang sekali dua kali itu saya bisa pulang dalam setahun. Tapi dengan adanya wabah ini untuk saat ini memang sama sekali kami tuh terutama saya itu nggak bisa pulang gitu karena memang tanggung jawab saya sebagai seorang perawat itu benar-benar harus memberikan pelayanan itu benar-benar dibutuhkan seperti itu. Terbayang pasti sangat rindu sekali dengan orang tua, dengan keluarga ya Mbak, bagaimana? Iya, pastinya ya Mas, kangen banget sama keluarga. Kangen terutama sama kedua orang tua, pasti kangen ya. Apalagi di momen Lebaran ini kan merupakan suatu hari besar ya, di mana kita benar-benar bersilaturahmi, minta maaf kepada kedua orang tua, kemudian bisa berpeluk sama orang tua. Sekarang momen itu hilang tidak bisa ya? dilakukan. Iya, hilang benar. Jadi kalaupun yang paling dirindukan dari momen Lebaran di tahun-tahun sebelumnya apa dari Mbak Anita? Sebenarnya yang paling saya rindukan itu adalah yang paling saya rindukan itu berkumpul dengan keluarga ya, karena memang saya jauh dari orang tua. Kemudian yang paling merindukan itu adalah masakan mama. Masakan mama, karena biar bagaimanapun masakan orang tua itu paling enak kalau menurut saya. Oke. Ketika kemarin sempat berkomunikasi ya mungkin lewat video call atau lewat teknologi yang lain, apa yang disampaikan Mbak Anita? Apalagi di tengah pandemi tidak bisa pulang, meluapkan rasa kerinduan, apa saja yang disampaikan kepada orang tua? Yang saya sampaikan kepada orang tua itu adalah tetap jaga kesehatan, karena di kondisi seperti ini, wabah seperti ini kan kita nggak tahu ya. Orang-orang di lingkungan sekitar kita itu kan kita nggak tahu apakah dia OTG atau apa seperti itu kan kita nggak tahu. Jadi yang saya selalu berpesan kepada orang tua saya adalah jaga kondisi, jaga kesehatan, hindarilah berkumpul dengan orang-orang yang banyak seperti itu. Kalau mau kemana-mana itu gunakan masker, tapi seminimal mungkin itu jangan keluar rumah. Usahakan tetap saja di rumah, karena saya tahu ya, karena saya tiap hari berhadapan dengan pasien-pasien yang merawat pasien yang dengan positif maupun yang suspek seperti itu, tahu bagaimana kondisi mereka pada saat mereka itu benar-benar sakit seperti itu. Dan benar Mas, virus ini dibandingkan dengan virus-virus yang lain itu sangat-sangat beda. Virus ini benar-benar virus yang sangat-sangat mematikan. Jadi jangan menganggap sepele dengan virus COVID-19 ini. Oke, ketika sebagai tenaga medis ya yang tadi juga Mbak Anita sebutkan melihat langsung bagaimana dan juga jangan menganggap sepele. Beberapa hari belakangan kita tahu bahwa banyak juga kerumunan masyarakat. Rasanya bagaimana Mbak melihat ketika mungkin bagi banyak masyarakat yang tampaknya mungkin masih menganggap sepele atau masih ada di keramaian atau masih menjumpai atau mendatangi tempat-tempat yang berkerumun. Bagaimana Anda melihatnya Mbak Anita? Sebenarnya kalau saya pribadi ya rasanya itu miris gitu. Sampai terkadang berpikir begini, apakah masyarakat ini paham dengan kondisi kita pada saat ini gitu. Jadi saya ngelihat ini, ini mereka janganlah menganggap sepele pandemi ini gitu. Jadi benar-benar saya ingin menghimbau kepada masyarakat yang ada di Indonesia, jangan tunggu keluarga atau tetangga dekat Anda itu positif dulu baru Anda tanggap dengan mengisolasikan diri. Jangan tunggu ada keluarganya dulu gitu. Jadi usahakan ikuti imbauan dari pemerintah, tetap stay di rumah, lakukan kebersihan tangan, gunakan masker gitu. Jangan makanya pemerintah saat ini memang dia nggak bosan-bosan gitu memberikan imbauan kepada masyarakat. Saya sangat mohon kepada masyarakat tolong ikutin imbauan dari pemerintah gitu. Sehingga nanti kita bisa kembali lagi melakukan aktivitas kita seperti sedia kala gitu. Karena kita nggak tahu ya, pandemi ini sampai sekarang kita nggak tahu kapan akan berakhir gitu. Cuma untuk memutuskan rantai ini itu peran dari masyarakat yang ada di sekitar kita aja yang
benar-benar berperan yang bisa memutuskan mata rantai dari virus COVID ini, Mas. Baik, Mbak Anita, seperti apa situasinya atau kondisinya ketika berlebaran di rumah sakit dalam situasi yang tidak mengenakan, yang sangat jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Bagaimana Mbak Anita dan juga teman-teman perawat mungkin saling menyemangati satu sama lain supaya tidak terlalu sedih ya karena tidak bertemu dengan keluarga? Iya. Kebetulan kan ada beberapa teman yang masih bisa pulang ke rumah. Mereka itu masak karena Lebaran identik dengan opor ayam ya, Mas ya. Kita bisa dengan ketupat. Jadi teman-teman yang ada di rumah itu membawa makanan mereka itu ke rumah sakit, dan itu merupakan salah satu hiburan bagi kami yang jauh dari orang tua, yang tidak bisa menikmati masakan orang tua. Jadi itu merupakan salah satu kebahagiaan tersendiri bagi kami di rumah sakit. Jadi bersama teman-teman makan bareng-bareng, menikmati masakan teman seperti itu. Jadi benar-benar itu suatu hiburan buat kami yang jaga pada saat hari Lebaran ini. Jadi saling menyemangati ya, saling mendukung satu sama lain. Betul. Oke. Betul. Baik, Mbak Anita, kembali lagi kalau kita bicara soal Lebaran yang sangat berbeda tahun ini dengan keluarga ya, jauh dari keluarga. Artinya ketika melewati bulan puasa, malam takbiran, sampai kemudian Hari Raya Idul Fitri, menahan kerinduan atau supaya tidak selalu teringat dengan situasi ini, seperti apa Mbak Anita sebagai seorang tenaga medis yang harus berhadapan langsung, tapi juga di sisi lain ada hari besar yang tidak bisa dilewati bersama dengan keluarga? Karena ini memang tugas kami sebagai seorang perawat harus memberikan perawatan sama pasien-pasien yang sekarang nih lagi mewabah seperti itu. Jadi kita membawa enjoy aja, Mas. Soalnya kalau kita kalau terlalu kita pikirin itu akan membawa efek sendiri bagi pribadi sendiri ya, efek psikologis mengganggu, jadinya nanti akan jadi stres seperti itu. Jadi daya tahan tubuhnya kami juga justru akan turun kalau memang kita jadinya stres, aduh ini kok seperti ini gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang benar-benar diusahakan untuk dihindarkan. Ketika hari silakan Mbak dilanjutkan. Jadi momen-momen ketika kayak bulan puasa kemarin ya, Mas, di mana kami itu pada saat teman-teman di rumah yang lain berbuka puasa, pada saat kami jaga itu pun kayak kami terkadang buka puasanya itu melebihi dari jam berbuka puasa karena memang kita harus memberikan pelayanan kepada pasien. Oke. Ketika Hari Raya Idul Fitri kemarin dan hari ini, apa pesan dari orang tua untuk Mbak Anita yang memang tengah harus masih bertugas menghadapi resiko ya, banyak resiko dan juga mungkin ada kekhawatiran kan dari pihak keluarga? Oh iya. Orang tua pasti sangat-sangat khawatir ya, apalagi tahu anaknya berdinas, bekerja di salah satu rumah sakit rujukan pasien-pasien dengan COVID. Jadi orang tua saya sudah memang tahu kalau memang anaknya itu bekerja di tempat yang berisiko tinggi gitu. Jadi pesan orang tua kepada saya itu hanya jaga kesehatan nak, gitu. Banyak-banyak beribadah gitu. Jadi ya itu sih orang tua nyampaikan cuma jaga kesehatan aja gitu, karena memang mereka tahu kalau saya itu berdinas di rumah sakit yang berisiko tinggi. Oke, Mbak Anita berarti memang harus isolasi mandiri ya, harus mengisolasi diri ya, tidak bisa bertemu dengan banyak orang atau dengan keluarga sama sekali begitu atau bagaimana? Iya. Kebetulan karena memang saya sendiri ya, Mas, jadi saya masih pulang pergi gitu ya, pulang pergi ke rumah gitu, karena memang di rumah itu tidak ada orang sama sekali. Jadi untuk saya pribadi saya merasa aman seperti itu. Untuk teman-teman yang lain memang mereka itu mendapatkan fasilitas penginapan dari rumah sakit seperti itu ya, untuk mereka tinggal di hotel, jadi mereka pulang ke hotel habis itu berangkat kerja lagi seperti itu. Jadi saya sendiri memang selama 3 bulan wabah ini, saya ada beberapa keluarga yang ada di Jakarta, itu pun saya sama sekali tidak pernah ketemu sama mereka. Untuk ketemu aja hanya melalui video call.
Dan itu pun kalau umpamanya ketemu dengan keluarga karena kangen sama ponakan seperti itu, saya palingan hanya datang ke rumah dan itu pun tidak masuk ke dalam rumah ya. Hanya di depan pagar, say hello seperti itu, bercerita sedikit, lepas tangan, tapi sama sekali nggak bisa bersentuhan ya karena memang saya di luar dari rumah dia gitu. Karena saya tahu saya bekerja di rumah sakit yang sangat beresiko, jadi saya takut gitulah kalau umpamanya bisa memberikan mereka, jadi takut sebagai pembawa gitu, pembawa virus itu sehingga mereka bisa kena gitu. Itu saya hindari seperti itu. Artinya selain Mbak Anita, semua tenaga medis juga melakukan hal yang sama ya? Mungkin bisa sudah berbulan-bulan tidak bertemu dengan keluarga juga? Iya, jadi teman-teman yang lain yang memang mereka punya keluarga, mereka itu tinggalnya di hotel dan mereka itu juga kan jarang pulang ya. Jadi mereka kerja, masuk ke rumah sakit, pulang, mereka ke hotel, besoknya begitu lagi. Jadi memang untuk intensitas ketemu sama keluarga itu sama sekali itu minim sekali, Mas. Oke, Mbak Anita, terakhir mungkin belum semua bisa Anda jangkau untuk menyampaikan silaturahmi dalam Hari Raya Idul Fitri kemarin dan juga hari ini. Apa yang ingin Anda sampaikan mungkin untuk orang tua, keluarga yang atau teman-teman ya yang tahun ini tidak bisa bertemu gitu karena memang kondisi seperti ini? Iya, untuk keluarga saya yang ada di Sorowako ya, Sulawesi Selatan, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk tahun ini mohon maaf saya tidak bisa pulang. Mudah-mudahan setelah wabah ini selesai kita bisa bertemu lagi. Jadi jaga kesehatan, tetap ikuti apa yang pemerintah katakan ya. Kalau keluar gunakan masker, bawa hand sanitizer seperti itu, jangan terlalu sering berkumpul dengan orang-orang gitu. Jadi tetap jaga kesehatan kepada orang tua. Baik, terima kasih banyak Mbak Anita sudah berbagi cerita dengan kami. Mudah-mudahan apa yang Anda ceritakan tadi juga bisa dilakukan oleh masyarakat untuk tetap tertib dan mengikuti semua anjuran pemerintah. Tetap semangat Mbak, mudah-mudahan semua dedikasi dan juga perbuatan baik dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak Mbak Anita sudah bergabung bersama dengan kami. Setelah tadi kita mendengar pengalaman berlebaran di RSPI Sulianti Saroso Jakarta, saya akan mengajak Anda untuk bergeser ke Padang, Sumatera Barat bersama dengan dokter yang juga mengalami hal yang sama. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Dan setelah tadi kita mendengar pengalaman berlebaran di RSPI Sulianti Saroso Jakarta, saya akan mengajak Anda untuk bergeser ke Padang, Sumatera Barat. Sudah ada Dr. Fahri Nasyir, dokter relawan COVID-19 di RS Rashidin Padang. Selamat malam, Dr. Fahri. Selamat malam, Mas Reinhardt. Baik, apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, dokter. Sebagai tenaga medis ya yang bertugas dalam rangka menangani COVID-19 ini, Idul Fitri tahun ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa Anda merayakan Idul Fitri di tengah tugas dan juga mungkin jauh dari keluarga ya dok? Iya, kebetulan ketika Idul Fitri saat itu memang lagi berdinas ya. Memang biasanya sih kita kumpul sama keluarga. Kebetulan saya juga baru menikah, baru 16 bulan, anak juga baru usia 7 bulan. Biasanya sih kita ngelain sama-sama sama keluarga, kemudian sama keluarga besar juga. Tapi kali ini alhamdulillah dapat keluarga baru di Rumah Sakit Rashidin. Jadi kita bareng-bareng sambil berusaha membantu dalam menangani pandemi kali ini. Jadi rame-rame setidaknya. Walaupun kita terpisah dari keluarga, tapi ada dapat keluarga baru lah. Oke, dokter artinya baru punya anak ya, masih bayi begitu, sudah berapa lama tidak menyentuh, tidak memegang anak kesayangan atau bayinya ini yang masih baru? Ya, ya sebenarnya ya cukup lama juga udah nggak ketemu sama anak. Cuman kan kalau sekarang kan setidaknya kita ada video call ya Mas ya. Ya. Jadi masih bisa lihat wajahnya, itu lewat teknologi sekarang. Kemudian kalau rindu juga setidaknya karena masih sama-sama di Padang juga,
nanti minta istri datang sama anak, tapi di mobil aja gitu. Setidaknya bisa dada-dada anak dari luar gitu. Oke. Jadi paling tidak masih bisa melihat ya meskipun dari jauh dan bertemu dengan istri dan juga anaknya ya dok. Tapi tentu masih ada rasa rindu yang tidak bisa dibayangkan ya. Seperti apa dok kerinduan yang mendalam terhadap keluarga, terhadap anak yang masih bayi begitu, apalagi dalam Idul Fitri tidak bisa bertemu seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau seandainya rindu pasti rindu mas. Sudah sampai menjurus ke arah sedih juga gitu. Karena mengingat pasti orang tua pengen melihat anaknya tumbuh dari yang dulu ditinggalin dulu belum bisa duduk lurus, sekarang dilihat sudah bisa duduk dalam keadaan lurus gitu ya. Tapi karena kita bareng-bareng ya mas ya, di tenaga medis kan tidak saya sendiri. Mulai dari dokter, rekan-rekan perawat, analis dari lab juga, kemudian sampai ke cleaning service dan security juga kan tidak pulang. Kita diberikan tempat untuk isolasi di sini oleh pemerintah kota. Ya, kalau perawat ya ada yang ibu yang terpisah dari anaknya, ada yang suami terpisah dari istrinya, ya macam-macam. Karena sama-sama, ya setidaknya kalau sedih ya sedihnya bareng-bareng lah gitu. Karena ada keluarga baru tadi ya, yang juga merasakan hal yang sama. Nah, artinya ketika Idul Fitri kemarin atau mungkin malam takbiran, apa saja dok yang disampaikan kepada keluarga atau orang tua atau istri dan juga anak mungkin? Ya sebenarnya dari awal kan sudah pamit duluan. Jadi keluarga sudah paham risikonya kita sebagai tenaga medis dalam keadaan sekarang. Ibaratnya kalau tentara kan lagi pergi berperang, kita juga lagi pergi meninggalkan keluarga kan tugasnya memang lagi tugasnya. Jadi ya setidaknya keluarga sudah mengerti yang kayak gitu. Jadi paling sih ya bermanfaat kan kita bisa via virtual juga. Itu aja sih paling. Oke, dok, seperti apa perayaan Lebaran di RS Rasidin Padang? Kalau kita sendiri ya gini mas, udah masing-masing kan kita ada keluarga juga. Ada yang bawa kue, ada yang bawa makanan. Jadi masing-masing ketika dinas juga pada bawa ke rumah sakit. Jadi sembari menunggu masuk ke zona merah menggunakan APD, tidaknya kita juga tetap mencicipi makanan yang nuansanya nuansa Lebaran. Oke, jadi memang masih saling mendukung ya, saling memberikan makanan, saling support juga. Terus caranya teman-teman tenaga medis di RS Rasidin Padang untuk bisa mengalihkan pikiran mungkin ya, sedih, kangen dengan keluarga atau mungkin stres juga, itu seperti apa dok cara teman-teman tenaga medis di sana? Ya masing-masing beda ya mas ya. Kalau saya lihat ada yang sambil foto gitu kan, karena memang kalau kita lihat sekarang kan memang banyak lagi viral ya, tenaga medis menggunakan APD itu foto dengan caption. Biasanya sih kalau saya lihat juga seperti itu, misalnya memberikan ucapan selamat Lebaran kepada keluarga menggunakan APD kemudian difoto, atau ada juga dengan video call, ada juga ya kalau namanya keadaan lagi ini ya biar lebih fresh ya, ada juga mungkin saya lihat yang main TikTok gitu ya. Jadi masing-masing beda caranya. Oke, kalau caranya Dokter Fahri bagaimana? Kalau saya pribadi memang dengan ya video call keluarga, karena memang ya setidaknya dengan video call kita masih bisa lihat wajah keluarga kita, keluarga besar juga. Oke, dok, bagaimana meyakini keluarga bahwa dokter dalam kondisi baik-baik saja, supaya tidak kepikiran, karena pasti kan khawatir ya bekerja di rumah sakit yang khusus juga untuk COVID-19, seperti apa dok? Iya, sebenarnya yang kalau masalah kita sehat tentu dengan kita mengatakan kita sehat. Yang berat itu sebenarnya bukan mengabari kalau keadaan kita sekarang sehat. Yang berat itu adalah ketika awal akan berangkat ke sini, itu minta izinnya, sulitnya minta ampun. Karena kalau kita sudah di sini, mau tidak mau pasti yang kita sampaikan ke keluarga yang baik-baiknya aja. Karena kita kan nggak mau bikin keluarga khawatir. Dan juga memang alhamdulillah sejauh ini sih baik-baik saja. Yang sulit itu izinnya untuk berangkat pergi ikut dalam relawan COVID kali ini. Karena pasti keluarga pengennya kita di rumah. Apalagi saat itu bentar lagi mau Lebaran.
mau lagi dalam keadaan bulan puasa. Jadi keluarga masih banyak yang keberatan untuk kita berangkat. Tapi memang karena tugas juga akhirnya memang diperbolehkan sampai diantar oleh istri dan anak saat itu menuju hotel tempat isolasi. Oke. Nah, kemarin ketika Lebaran, biasanya ya, tentu kan Lebaran tahun ini kan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari Dokter Fahri sendiri, apa yang ketika hari mungkin malam takbiran atau ketika hari Lebaran, hari pertama, hari kedua, akhirnya kepikiran begitu, apa yang paling dikangenin ya atau dirindukan dari momentum Lebaran dari tahun-tahun sebelumnya dengan keluarga? Ya, kalau momentum Lebaran, pasti yang kita kangenin itu ya kumpul sama keluarga besar, silaturahmi. Hanya saja kan keadaan yang tidak memungkinkan. Kalau saya boleh cerita sedikit, Mas, tentang keadaan saat ini, tenaga medis sebenarnya tidak keberatan untuk berpisah dari keluarganya ketika dalam keadaan seperti ini. Karena mau tidak mau pandemi memang kita harus sama-sama bersabar. Ya. Tapi yang paling berat itu sebenarnya bukan berpisah dari keluarga, kalau kita pribadi. Yang berat itu ketika kita pulang dari dinas, pulang dinas nih, kemudian kan nanti ada mobil jemputannya. Ketika pulang menuju hotel menggunakan mobil jemputannya itu, sebelah jalanan macet, kiri kanan, ketika itu saya ingatnya H-4 Lebaran. Jalanan macet, kiri kanan banyak yang jualan baju Lebaran. Banyak yang beli baju Lebaran juga. Kemudian banyak yang jual masker, bahkan yang jual maskernya tidak pakai masker. Jadi sebenarnya yang paling sedih itu lihat yang kayak gitu, Mas. Kalau pisah dari keluarga masih bisa kita tahan. Karena memang kalau kita sayang sama keluarga malah kita nggak pulang ke rumah. Iya, iya. Nah, tapi yang sedih itu yang seperti itu gitu. Ketika kita capek-capek kerja, pulangnya ternyata masyarakat tidak mau bersama-sama kita bersabar dalam pandemi kali ini. Makanya itu kenapa bisa saya lihat ada muncul tagar Indonesia Terserah. Padahal kalau boleh jujur, tagar Indonesia Terserah maksudnya bukan berarti tenaga medis menyerah. Tetapi itu ibaratnya kayak orang tua lagi marah sama anaknya. Gitu. Kita nggak berharap memang bakal terserah, tapi itu gaya bahasa ironi, berlawanan dari kenyataan. Kenyataannya, tenaga medis masih tetap melayani, dan kenyataannya kita masih berharap masyarakat peduli, Mas. Jadi sedihnya itu atau kesalnya itu karena di saat apa ya, mungkin bagian dari tugas, tapi kok masyarakat tampaknya abai begitu ya, atau menganggap ini hal yang tidak menakutkan atau bagaimana, Dok? Iya, karena memang yang kita paling sedihkan yang seperti itu, Mas. Karena pandemi kali ini tidak akan berhasil walaupun dokter ataupun tenaga medisnya itu sudah memenuhi rumah sakit, tidak akan bisa selesai. Karena memang harus bersama-sama. Karena pandemi kali ini memang kita harus bersabar. Kalau dokter dan tenaga medis bersabarnya bagaimana tidak pulang, bertemu dengan keluarga, sementara masyarakat di rumah harus bersabar bagaimana bisa untuk tetap di rumah. Oke, Dokter Fahri, supaya masyarakat juga agak terinformasikan ya, atau lebih melek lah begitu melihat situasi pandemi ini. Seberapa menakutkan sebetulnya situasi atau kondisi di rumah sakit ketika harus berhadapan dengan wabah COVID-19 ini? Baik, yang paling sedih itu adalah ketika melihat seorang ibu terpisah dari anaknya karena harus menjalani isolasi, kemudian melihat anak yang terpisah dari orang tuanya untuk menjalani isolasi. Jadi itu yang sebenarnya paling terenyuh kita, Mas. Ketika masuk ke IGD, apalagi anak-anak ya, sulit itu untuk berpisah dari orang tuanya. Akhirnya ada, kebetulan saya cerita sedikit, anak umur 2 tahun yang terkena positif tapi ibunya negatif. Akhirnya karena tidak ada yang merawat, ibunya ikut juga diisolasi. Dan itu kan nanti berisiko untuk terpapar juga jadi ibunya positif. Tetapi itu resiko yang memang harus diambil. Dan ada lagi pasien yang sudah 30 hari gitu. Dari awal COVID itu udah target gitu. Semangat sekali, menjelang Lebaran udah pulang. Jadi swabnya 2 kali negatif. Tapi ternyata swab terakhir H-1 Lebaran itu masih positif. Akhirnya nggak bisa pulang. Menangis jadi-jadinya gitu. Karena memang nggak bisa berkumpul sama keluarga.
Mhm. Oke. Nah, eh, sebagai orang yang melihat secara langsung ya situasi seperti yang tadi dokter katakan dan juga melihat juga faktanya di lapangan masih banyak masyarakat yang tampaknya abai, tidak pakai masker, masih berkerumun, masih memenuhi tempat-tempat keramaian, bahkan juga di Hari Raya Idul Fitri atau menjelang Lebaran kemarin, atau mungkin sampai dengan hari ini. Apa yang Dokter Fahri ingin sampaikan kepada masyarakat, Dok? Eh, Intinya, pandemi kali ini mengajarkan kita untuk bersabar. Tenaga medis bersabarnya di mana berpisah dari keluarga, berusaha membantu pasien-pasien yang terkena penyakit. Sementara pahlawan yang terdepan kita adalah masyarakat yang berada di rumah, mau bersabar di rumah. Jadi kalau kita lihat di berita itu banyak sekali yang mengatakan terima kasih kepada tenaga medis. Saya pribadi itu berterima kasih sebesar-besarnya kepada pahlawan kita, yaitu masyarakat yang mau untuk tetap di rumah dari awal pandemi ini, mau bersabar. Oke. Jikapun seandainya keadaan ekonomi yang menuntut untuk harus keluar, setidaknya gunakan protokol, pakai masker dan social distancing. Semoga kita terhindar dari penyakit ini. Oke, oke. Terima kasih banyak Dokter Fahri. Mudah-mudahan senantiasa sehat di sana dalam tugas di rumah sakit. Dan kita tentu berdoa berharap bersama ini segera selesai sehingga dokter dan juga banyak tenaga medis dan kita semuanya bisa kembali keadaan normal dan berkumpul dengan keluarga. Terima kasih banyak dokter sudah berbagi cerita di CNN Indonesia Newscast malam-malam hari ini. Umat Islam di Virginia, Amerika Serikat merayakan Idul Fitri secara drive-thru. Kami akan kembali dengan informasinya tetap di CNN Indonesia Newscast.